Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia hanya berlangsung sementara, sedangkan hidup yang kekal akan dimulai ketika manusia telah meninggal dunia. Di akhirat akan banyak peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mengimani segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara peristiwa yang akan dilalui oleh manusia ialah melewati sirat yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Secara etimologi, sirat bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Ada banyak riwayat dari Rasulullah SAW mengenai jembatan sirat. Di antaranya beliau bersabda, "Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Beliau menjawab, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan." Kemudian disebutkan juga bahwa sirat memiliki kait-kait besar yang akan mengait siapa yang melewatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan dibentangkanlah jembatan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya." Doa para rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Pada sirat itu terdapat pengait seperti duri pohon Sa'dan. "Pernahkah kalian melihatnya?" Para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, para ulama menyebutkan pula bahwa sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada bara api, serta licin dan menggelincirkan. Ketika manusia melewati jembatan sirat, ada yang baru melangkah sudah jatuh dan masuk ke neraka. Ada yang melewati dengan merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang berlari, ada yang secepat angin, dan ada pula yang melewatinya secepat kilat, bergantung dari iman dan amal mereka. Lalu amalan apakah yang bisa memudahkan seorang mukmin dalam melewati jembatan sirat? Pertama, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar dimudahkan dalam melewati jembatan sirat adalah dengan bertaubat, dan tentu saja taubat yang dilakukan adalah taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah dengan tidak mengulangi dosa yang pernah ia lakukan. Taubatan nasuha menyebabkan seorang mukmin memperoleh cahaya untuk mudah melintasi jembatan sirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan selanjutnya untuk mempermudah melewati jembatan sirat adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang bisa mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terlebih bagi seorang muslim yang tetap melangkahkan kakinya di tengah kegelapan untuk menegakkan sholat di mana manusia lainnya sedang tidur. Kelak mereka mendapatkan cahaya yang sempurna untuk mempermudah langkahnya melewati jembatan sirat. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Amalan selanjutnya, melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban bagi sesama mukmin untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, maka Allah akan mengutus malaikat
untuk melindungi daging orang itu dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga ia dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, perbanyaklah amal selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, saling menjaga antara sesama mukmin, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam menolong orang lain, serta perbanyak amal baik lainnya. Insya Allah kita dimudahkan dalam melewati jembatan Sirat menuju surga.